Yang namanya didampingan di sebelahnya kan. Berarti ini menjadi pajangan Pak, kalau misalnya yang ngomong capres aja. Mungkin boleh diskusi dulu, misalkan sebelum capres jawab boleh diskusi dulu sama capres. Soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya, capres yang bicara. Saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Berarti bisa saling bantu ya Pak nanti di atas podium. Silahkan ditafsirkan sendiri Mbak. Mas Hasim, berarti ketika debat cawapres Pak nggak boleh intervensi ya Mas ya? Maksudnya intervensi? Maksudnya menambahkan jawaban atau misalkan ada kurang jawaban? Saya sudah sampaikan, kalau debat capres yang berbicara adalah capres. Kalau debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Pak terkait. Ya. Baik, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami masih berbincang-bincang bersama dengan Mbak Titi dan juga Pak Baidowi yang masih bergabung dari luar studio. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Tadi kita sudah simak pernyataan dari Ketua KPU. Masih belum jelas betul begitu ya bagaimana kemudian pelaksanaan dari debat. Padahal yang terdekat adalah di tanggal 12 Desember. Bahwa dikatakan ketika capres berdebat itu nanti porsi bicaranya akan 100% untuk capres. Kemudian cawapres juga sama tapi nanti akan ada pendampingan. Ini kan banyak sekali kesimpang siuran. Kalau kita bicara mengenai yang paling optimal, artinya kan paling tidak saat ini apapun yang diputuskan oleh KPU itu kan juga harus disepakati oleh masing-masing tim paslon begitu ya. Yang paling optimal yang bisa dilakukan saat ini apa Mbak Titi? Ya, menurut saya Mbak Kania sekali lagi kembali saja ke dalam undang-undang dan peraturan KPU bahwa debat itu 3 kali adalah debat capres, 2 kali adalah debat cawapres. Ketika dia debat cawapres atau ketika dia debat capres, maka fokus itu hanya pada yang berdebat begitu ya. Kita semua bertanya-tanya soal alur dan teknis debat wajar karena ini baru pertama kali nih kita mendiskusikan soal format debat sebab ada kesimpang siuran atau ketidakpastian terkait dengan formatnya. Kalau dikatakan ini pengalihan isu terhadap substansi dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan sebab ya berkorelasi satu sama lain. Kalau kita mau dapat substansi yang bagus, maka formatnya pun harus mampu menopang itu. Saya kira lebih baik, tadi saya juga kurang bisa membayangkan ya Mbak Kania ya, itu nanti sempat berdiskusi sebelum menjawab. Jangan bayangkan waktunya itu panjang Mbak, karena waktunya itu kan hanya 120 menit. Mbak Kania kan juga pernah menjadi moderator debat. Jadi kalau ada waktu berdiskusi dulu atau menelaah jawaban, kapan kemudian efektivitas untuk menjawab pertanyaan atau kemudian misalnya, saling bertanya atau saling menanggapi. Nah ini yang saya kira publik kita itu menunggu gambaran yang lebih konkret dari KPU dan gambaran itu akan bisa kita peroleh kalau sudah ada juklak-juknisnya. Jadi semakin cepat KPU menyampaikan juklak-juknis kepada publik soal alur dan mekanisme debat, maka kontroversi atau spekulasi-spekulasi tadi akan bisa kita akhiri. Kalau misalnya tadi mendengarkan penyampaian Pak Ketua KPU ya, nanti sebelum menjawab bisa saja ada berdiskusi atau memberi masukan. Loh durasinya itu berapa lama begitu? Karena misalnya kalau 2019 durasi debat itu kan kurang lebih 120 menit. Itu di lain iklan begitu ya, dan itu pun nampaknya tidak cukup banyak untuk kemudian kesempatan bagi cawapres ataupun capres untuk punya momen berdiskusi. Nah, apalagi kalau ini tadi disebutkan sebelum menjawab bisa saling misalnya memberikan masukan dan lain sebagainya. Itu yang saya tuh kurang bisa bayangkan gitu ya, Mbak. Kenapa sih kita tidak bikin yang simple saja, yang sederhana saja. Ketika cawapresnya berdebat, ya fokus saja pada cawapresnya untuk saling berdebat, menjawab pertanyaan dari panelis jika ada pertanyaan di segmen tersebut misalnya, ya pasti ada pertanyaan begitu ya yang disampaikan via moderator. Atau yang kedua ketika ada sesi saling bertanya dan saling respon di antara para pasangan calon, yaitu saling respon sesuai dengan debat yang diselenggarakan, yaitu di antara capres dengan capres dan cawapres dengan cawapres. Begitu Mbak Kani. Oke, masih belum jelas betul ketika kemudian debat capres, apakah kemudian cawapres juga bisa memberikan masukan atau misalnya masukan itu diberikan pada saat cawapresnya sedang berdebat. Tapi yang pasti kalau melihat format seperti ini, saya ingin ke Pak Baidowi untuk mengomentari apakah kemudian cawapres dalam hal persiapan, dalam hal penampilan menjadi lebih diringankan? Dan apakah memang berlaku sama rata atau mungkin ada paslon yang lebih diuntungkan? Pak Baidowi?
Oh ya, sorry saya tidak mendengar. Ya kita tidak bisa menilai terlalu jauh ya. Walaupun yang pasti memang ada kondisi seseorang dalam menghadapi audiens ya, dalam menghadapi audiens publik yang banyak. Ada yang sepenuhnya percaya diri, bahkan ketika didampingi malah dia merasa tidak nyaman. Ada tipe orang yang seperti itu. Tapi juga sebaliknya ada mungkin juga dia sebenarnya percaya diri, tetapi ketika tidak didampingi dia merasa hilang sehingga perlu didampingi misalnya. Ada juga tipe seperti itu. Saya hanya ingin menekankan satu hal ya. Saya teringat pada saat calon wakil presiden di 2019 Kiai Haji Ma'ruf Amin itu waktu itu sangat dikira orang tidak bisa debat gitu karena beliau adalah seorang kiai, seorang yang sudah sepuh gitu kan. Sementara lawan debatnya adalah anak muda, cerdas, kemampuan dan pengalaman ekonominya sangat bagus. Dalam hal ini adalah Sandiaga Uno gitu ya. Sehingga banyak orang underestimate terhadap Kiai Ma'ruf ketika itu. Tetapi di luar dugaan ya, Kiai Ma'ruf ternyata memberikan banyak hal jawaban yang cukup elaboratif dalam banyak hal gitu ya, sehingga banyak memuaskan publik. Hal yang seperti itu saya kira juga mungkin bisa terjadi kepada calon-calon ya pada saat ini bisa juga seperti itu. Banyak orang misalnya memperkirakan misalnya mungkin Mas Gibran yang selalu dihubung-hubungkan dengan kondisi ini misalnya kalau kita bicara masuk ke ranah pribadi calon kandidat gitu ya. Oh ini yang paling tidak diuntungkan kalau debat seperti ini mungkin Mas Gibran karena dia tidak ini. Bisa juga kita salah. Bisa juga kita salah sebagaimana pengalaman Kiai Ma'ruf Amin di tahun 2019. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa yang terpenting adalah segera fokus kita kepada bagaimana debat itu mesti dilaksanakan dengan baik, kita tunggu dan jangan kita banyak diribetkan atau diruwetkan, disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya teknis yang selama ini sudah kita alami lewat pewacanaan yang disampaikan oleh KPU. Jadi kita sibuk dengan format debat gitu kan. Saya kira itu satu hal yang sangat penting untuk diberikan catatan seperti itu. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan diskusi yang menarik ini, Mbak Andra ini dan memang sudah akan kami sudahi Pak Badawi. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Pak dan juga Mbak Titi. Terima kasih. Kita akan sambung di lain kesempatan. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.